semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Baik pendengar, kita beralih di program berikutnya. Kita akan hadirkan Sanggar Sastra untuk Anda di kesempatan malam ini di Senin 15 September 2025. Tentunya kita sudah kehadiran ada deklamator dan deklamatris untuk malam hari ini ya. Kita sapa dulu nih. Ada Bang Maulan Irwadi. Kalau ini mah tidak asing lagi ya. Kemudian ada Mbak Eva Oktaviani, MKN SSPKAN ya. Ini dosen jurusan keperawatan Polkes Bank, penulis buku dan juga penulis puisi. Mantap. Selamat malam, halo. Dan juga ada Mbak Dila Julaika. Ini mahasiswi keperawatan kelas internasional Polkes Bank dan juga deklamatris kita ya. Ini ada 2 deklamatris dan 1 deklamator. Selamat malam. Kalau Bang Maulan ini sudah sering hadir nih ya, dan kebetulan mudah-mudahan nggak bosan. Beliau kebetulan di bidang kemahasiswaan Universitas Sakirti. Nah, untuk malam ini menyatukan dunia bahasa dan sastra lewat udara. Kayaknya ini ada hubungan sama ulang tahun radio ya? Iya. Enggak sih? Sebenarnya ini ada 2 tema ya Pak ya. Jadi kita ingin menggabungkan 2 tema. Satu tentang apa Pak? Satu tentang Hari Literasi Internasional 8 September hari Senin kemarin. Iya. Tanggal 8 ya? Iya, 8 September. 8 September. Iya. Senin kemarin. Kemudian kita juga sama kata Abang tadi kita merayakan hari RRI ya, tepatnya tanggal 11 September. Jadi menyatukan bahasa itu literasi internasional lewat udara dengan RRI. Jadi kita jadikan satu. Bener-bener ini ya namanya. Nah kebetulan juga hari ini kalau nggak salah hari keperpustakaan juga ya. Iya. Ya, betul. Masih nyambung juga. Masih literasi ya Bang. Masih mengenai literasi juga. Iya. Baik Bang Maulan, ini kalau berbicara mengenai katakanlah nih menyatukan dunia bahasa dan sastra lewat udara, ini sebenarnya istilahnya kenapa kalau menurut Bang Maulan sendiri ada hubungannya di sini? Yang pasti bahasa ya. Ibarat kata Titi DJ itu bahasa kalbu. Jadi bahasa kalbu para sastrawan itu ya, tertuang dalam puisi dan senantiasa dikumandangkan di Sanggar Sastra tiap Senin malam. Yang mengudarakannya adalah RRI. Baiklah, ini itu sudah ada hubungan bahasa dan udara ya. Nah kalau Mbak Eva sendiri ini penulis buku dan penulis puisi. Betul. Ini kalau boleh tahu ya, kita kan masih berbicara mengenai sastra ya. Kalau khusus puisi nih, ini sudah sudah suka nulis puisi dari kapan ini? Kayaknya dari kecil, dari SMP tuh udah suka. Kebetulan ibu saya guru bahasa Indonesia. Aduh, pas ya. Ada bibitnya. Pas ya. Jadi udah suka dari dulu sebetulnya. Istilah kalau kata orang sekarang tuh vibes-nya tuh sudah dapat. Iya. Sudah ada yang netes gitu. Bibitnya itu. Nah kalau ini Mbak Dila Jolaika, panggilnya apa nih? Adila. Mbak Adila. Nah kalau Mbak Adila sendiri ya, katakanlah ya, kalau mengenai kuliahnya kan keperawatan nih, ya.
Tapi kenapa nih suka juga dengan apa istilahnya dunia sastra dan juga dunia puisi ini? Mungkin karena emang dari kecil juga udah sering ikut lomba-lomba kayak puisi, Oh, pidato, gitu. kemudian Oke. storytelling juga. Lumayan sedikit bisa mampu dalam bahasa Inggris, jadi sayang kalau nggak digunain untuk Oke, lomba-lomba oke. kan. Ada storytelling, jadi memperdalami juga di bagian kayak Jadi kalau berbicara mengenai puisi ini emang suka puisi emang dari kecil gitu. Iya emang suka puisi dari dulu, emang suka sering ikut lomba juga. Oke, kalau Mbak Eva kan dari SMP, kalau Mbak Adila? Kalau puisi pidato itu sejak SD, kalau storytelling itu udah sering ikut lomba dari SMP. Dari SMP, oke lah. Kayaknya nih backgroundnya nih Bang Maulan ya, bukan main ya. Sudah ada background semua. Kalau Bang Maulan Ada sendiri, sumbu ya. Kalau saya kapan? juga sebenarnya sama kayak Mbak Eva juga sama. Saya dari kecil juga, saya juga sempet loh ikut lomba puisi di Masjid Agung dulu, masih kecil tapi nggak juara. Tuh, yang penting berpartisipasi. Berpartisipasi, Berpartisipasi. tapi keinginan itu sudah ada. Jadi memang Iya. sudah ikut lomba. Oke. Walaupun belum berhasil gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau jadi pelatih banyak anak-anaknya yang berhasil. Oh, Alhamdulillah oke. itu obatnya. Istilahnya itu ilmunya ya. Ilmunya, Bang iya. Maulan ya. Ilmu karena sering kalah itu ya. Jadi kamu jangan ngikut nanti kalah. Jadi kalau menang jangan ikutin yang kalah gitu. Oke lah, untuk memulai puisi malam ini dari siapa dulu? Istimewa ya malam ini Malam ya. ini agak istimewa. Harus istimewa. Sanggar Sastra saya yakin tiap malam pasti ada yang istimewa. Kira-kira Mau apa? tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau? Mau tempe? Ya bisa mungkin Eva disampaikan istimewa kita malam ini. Karena kemarin kita memperingati Hari Literasi Literasi Internasional. Internasional. So, ada beberapa puisi yang kami sampaikan dalam bahasa Inggris. Bahasa Oh Inggris. gitu. Ya, kebetulan Oke. kami mengundang mahasiswi kelas internasional. Kebetulan ya, berarti Iya. ya. Oke, Beliau oke. di kelas internasional Poltekkes Kemenkes Palembang dan kebetulan juga senang puisi gitu tadi. Jadi kita undang ke sini. Oke. Kolaborasi ilmu ya. Jadi buka nih dengan puisi yang Bahasa berbahasa Inggris Ya, dulu. nanti di Oke. blended ada bahasa Indonesia. Oh, Ya ada boleh, juga. boleh, Terutama boleh. Pak Maulan bahasa Indonesia. Kalau Pak Maulan bahasa kalbu. Oke lah, baik pendengar, kita akan hadirkan satu puisi yang akan dibacakan oleh Mbak Adila ya, atau ini kolaborasi sama Mbak Eva juga? Belum ya, Adila nanti Oh, Dila Mbak Adila dulu. dulu. Oke lah, baik. Tetap bersama kami di Sanggar Sastra. Home is the Thing with Feathers by Emily Dickinson. Home is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sour must be the story that could abase the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asks a crumb of me. Thank you. Thank you. Oke, satu puisi dari Mbak Adila. Judulnya apa sih tadi? Judulnya itu Hope is the Thing with Feathers. Kalau dalam bahasa Indonesia itu harapan adalah suatu yang bersayap, dari Emily Dickinson. Emily Dickinson sendiri kalau boleh dijelaskan itu salah satu penyiar yang terkenal dan juga berpengaruh di dalam sastra Amerika tentunya. Kemudian kenapa ambil puisi dari Emily Dickinson? Karena gaya puisinya itu cukup unik, kemudian tajam. Dari kata-kata puisinya juga itu penuh
penuh makna yang filosofis dan juga emosional tentunya. Kemudian kenapa hubungannya dengan literasi? Tentunya sebagai memperingati Hari Literasi Internasional, makanya untuk memperingatinya itu mengambil salah satu puisi dari internasional, yaitu dari Emily Dickinson. Kemudian dalam konteks literasi itu sesuai judulnya tadi, di sana ada harapan. Burung harapan ini bisa diibaratkan sebagai kemampuan membaca, kemudian menulis dan juga berpikir kritis yang memberi kekuatan batin dan juga semangat kepada setiap orang. Literasi ini adalah rumah bagi harapan. Ketika seseorang itu mampu membaca, kemudian menulis dan juga memahami isi dunia, di sanalah mereka memiliki alat untuk mengembangkan masa depan yang baik. Maka dari itu saya pilih puisi ini untuk Baik. Saya dengar tadi ada feeder sayap gitu ya. Iya. Berarti ini ada semacam kiasan ya, ataupun ada arti yang tersembunyi di situ. Tapi memang begitu ya Pak Maulana. Kalau namanya puisi itu digambarkan tersirat gitu ya. Dan kalau yang paham ya dalam sekali ya, seperti yang sekali. Puisi yang disampaikan walaupun tadi. Agak pendek puisinya. Iya. Memang rata-rata pendek. Memang rata-rata pendek. Kayak apa ya kalau puisi. Iya. Tapi dalam. Benar. Nah, tadi dari karangan siapa tadi? Emily Dickinson. Emily Dickinson. Kalau berbicara mengenai Emily Dickinson ini memang beliau ini memang sudah terkenal sangat terkenal ya. Penyair dari Amerika. Sastra Amerika. Sastrawan dari Amerika. Oke. Salah satunya diambil untuk malam ini. Iya. Oke lah. Khusus. Oke. Nah, ini untuk puisi selanjutnya masih hubungan nggak sama puisi-puisi ya mengenai literasi tadi? Ya mungkin kita di awal literasi dulu ya kali ya. Boleh. Oke, sama siapa Mbak Eva? Mbak Eva dulu. Mbak Eva, oke. Kita akan dengarkan satu puisi dari Mbak Eva Oktaviani. The Gift of Literacy by Catherine Pulsiver. In the realm of words, a world unfolds, where minds are host and dreams take hold. Literacy, the key to unlock a journey of knowledge, a path without a roadblock. In pages and books, the wisdom lies, a treasure trove for curious eyes. Through words, we learn, we grow, we thrive, expanding our horizons, keeping dreams alive. From the cradle, we're taught to read letters and sounds, seeds of a powerful deed. The gift of literacy, a gateway to explore ideas, emotions, and tales galore. In the classroom, minds ignite, curiosity spark, imagination takes flight. Books become windows, revealing new lands, expanding awareness where understanding stands. Thank you. Oke, ini kayaknya masih ada hubungan juga dengan literasi ya. Tadi saya dengar ada sesuatu yang dibuka kuncinya. Iya. Itu apa tuh? Literacy the key of to unlock. Okay. Jadi literasi itu kayak kunci untuk membuka harta karun.
Kayak istilahnya mungkin sama ya dengan buku itu gudang ilmu. Ya, tadi dibilang betul. Tapi ada juga tadi seperti itu. Membaca. The book is apa tadi ya? books become a window. Become windows, Jendela Jendela dunia. Membaca adalah kuncinya gitu Iya, literasi. Kalau itu nggak dapat kuncinya gimana Bang Molan? harus melek literasi itu, Bang. Bukan kunci. Nggak ada kali ya. Imitasi. Jadi memang Oke lah. literasi itu informasi ya. Mungkin makna ininya informasi ya. Oke, tadi Sangat puisi luas. dari Catherine Paul Siever. Beliau dari penulis dari Kanada. Ya, ini juga puisi terkenal, special for literacy. Tapi kalau berbicara mengenai puisi-puisi yang dipilih tadi kayak dipilih oleh Mbak Dila juga Mbak Eva, apakah memang ini ada semacam ini kayaknya cocok nih untuk mengenai literasi. Gitu ya. Berarti memang spesial sekali Spesial. ya. Tapi kalau berbicara mengenai puisi-puisi yang dibikin oleh mereka-mereka yang ada di luar lah katakanlah ya, mereka-mereka yang penyair-penyair di luar ini, kalau berdasarkan pandangan Mbak Eva atau mungkin Mbak Adila, ini gimana sih sebenarnya perkembangan literasi internasional itu, apakah memang benar-benar salah satunya nih ya dari puisi-puisi ini? Ya, kalau kita melihat sejarah puisi yang dari luar negeri, ternyata di sana juga berkembang puisi. Banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri itu ada juga kayak event membacakan puisi. Kita di sini. Iya, sama, sebenarnya sama. Justru mereka tuh gayanya juga apik, sama kalau kita lihat di YouTube itu ternyata juga banyak puisi dari luar negeri. Dan mereka juga ikut berkembang juga. Betul. Sangat-sangat berkembang juga di sana. Kalau ini saya nih orang awam sebenarnya mengenai hal seperti kalau Shakespeare itu apakah memang dia bapaknya puisi atau penulis ya? Kayak novel ya. Ke novel ya. Shakespeare. Penulis juga. Lebih ke situ ya. Tapi dia sastra juga. Lebih ke sastra dia ya, bukan puisi ya. Oke. Nah ini lanjut lagi kayaknya ini untuk puisi berikutnya masih berhubungankah? Ya masih literasi. Cuman informasi sedikit untuk mahasiswa. Nanti insya Allah tahun 2026 itu akan ada namanya Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Oh gitu. Jadi itu salah satu tangkainya itu adalah puisi. Insya Allah kalau nggak berubah tuh tuan rumahnya adalah Provinsi Jambi. Oh di Jambi. Jadi nanti kalau kita di Sumsel itu kebetulan saya pakai bajunya ini BPSMI. Itu biasanya di BPSMI nanti seluruh mahasiswa se-Sumsel bisa nanti diseleksi lewat Peksimida namanya. Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Nanti yang lolos itu akan mewakili perguruan tingginya ke Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Jambi. Insya Allah bulan Juni atau Juli 2026. Dan biasanya seleksi untuk berkasnya itu sudah mulai nanti dari sekarang. Jadi dipersiapkan perguruan tinggi yang ingin ikut, ya kita bersama-sama berkompetisi melalui badan tadi BPSMI. Kalau di Sumsel itu namanya BPSMI, Badan Pembina Mahasiswa. Ya, tapi sebelumnya nih Bang Maulan, kalau Bang Maulan melihat sendiri antusias untuk mereka para mahasiswa ini di bidang sastra ini gimana? Oh sangat tinggi. Apalagi kalau kita nanti sudah mewakili Sumsel di event Peksiminas itu. Surprise, apalagi tahun itu di agendanya itu 2 tahun sekali. 2024 kemarin itu juara 1 sampai 35 juta, 25 juta. Info saja kalau untuk yang Solo Pop kemarin Tito kita yang RRI itu juara 2 dia Peksiminas. Iya. Selain bintang radio juga dia juga Peksiminas. Alhamdulillah mewakili Sumatera Selatan tapi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi tidak cuma Solo tapi juga ada puisi, ada monolog, ada macam-macam informasi saja. Jadi Oke lah. Mungkin di situ juga ada teater jangan-jangan enggak? Semua. Oh semua. Semua, jadi ada monolog, ada puisi, ada juga menulis cerpen, menulis puisi, menulis lakon. Jadi kita semua bisa nanti berarti benar-benar semacam terakomodasi benar untuk semua mahasiswa seluruh Indonesia. Wadah. Untuk berkarya. Ya, jadi seleksi daerahnya namanya Peksimida. Yang menang akan berangkat ke Peksiminas. Tahun depan insya Allah di Jambi. Di Jambi, ya. Oke, ini baru sudah ancang-ancangnya berarti sudah, ya? Karena sudah disepakati waktu 2024 kemarin. Oke lah, kalau gitu kita lanjut di puisi yang akan dibacakan oleh Bang Maulan. Untuk Anda, tetap bersama kami di Sanggar Sastra.
Pada suatu hari nanti. Karya Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja ini kau akan tetap kusadari. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf saja ini kau tak akan letihnya ku cari. Terima kasih. Oke, tadi Sapardi Djoko Damono. Djoko Damono. Saya tuh ini banyak sekali nih karyanya ya. Iya, saya ingat yang hujan di bulan Juni. Ya. Tadi saya tuh sempat gini loh ya, dulu waktu saya pertama kali dengar nama Sapardi Djoko Damono ini, dia bikin hujan di bulan Juni, apa maksudnya gitu ya. Karena ternyata dulu bulan Juni itu kemarau ya. Masih dalam masa kemarau berarti. Apa ya, puisi yang dibikinnya ini benar-benar apa ya, dalam kontroversi gitu. Mungkin lah hujan di bulan Juni. Kalau sekarang mungkin ya. Ya kalau sekarang kan mungkin aja. karena ya begitulah ya namanya. Karena dulu kan ini Bang, kalau dulu kita masih SD ya. Kalau guru kita tuh ngajarin anak-anak kalau ini mau musim hujan, inget ya yang ber. Siapkan ember karena suka ada bocah. Jadi guru-guru zaman dulu juga literasi juga sebenarnya ya. Cara guru-guru zaman dulu itu memberikan info kepada muridnya biar mudah ingat. Ya, jadi kalau mulai berber itu musim hujan. Jadi N-nya itu di akhir Agustus kemarau itu ya. Nah, kisah pada Djoko Damono tadi hujan di bulan Juni artinya kan nggak mungkin kan kalau zaman dulu gitu. Zaman dulu benar. Oke lah, Bang Maulan, ini kita bacakan dulu yang sudah kirim ini nih, pesan-pesan di boleh. YouTube kita nih ya. Mudah-mudahan banyak ya. Banyak sekali nih loh. Ada dari Sudodik Dodik, keren Mama Eva. My husband. Gitu. Ada juga dari Zamira Asukri, selamat Hari Literasi Internasional 8 September 2025 dan Hari Radio 11 September 2025. Untuk RRI tercinta semoga selalu jaya, tetap di hati sekali udara, tetap di udara. Jadi kirim lagi nih suaminya, mama hebat. Pakai lop itu ya. Ada juga Mariana Purba, keren Pak Maulan, Warek 3 Unisti. Oke. Dari Jamira, salam buat angkasawan angkasawati RRI Palembang. Dari Zamira, putri mantan Kepsta RRI Palembang. Periode 97-2001 Bapak H.A. Sukri Ahkab. Juga buat deklamatis Sanggar Sastra RRI Palembang. Oke, ini mama hebat lagi nih. Semangat dan berani. Oke, dari Aisyah, Masya Allah keren, Polkes Bang, oke banget. Ada Rosmala Dewi, semangat untuk Wodila, bener ya? Itu Mama Dila. Mama. Mamanya Dila. Oke. Irwan Purnama, maju terus Sanggar Sastra RRI Palembang. Ada Devi Safrizal, semangat anandaku Dila. Itu Juleka. Papa Dila. Supporternya ya. Ini kayaknya keluarga semua ya. Suaminya kirim lagi, keren banget 100% katanya. Pakai lop. Ada Adiara Fatina, semangat Cikwo.
Itu adalah. Oh. Oke, kirim lagi buat Mama Eva nih, semangat. Ada Sro Yuliati Yuli, mantap dan keren Adinda Maulan. Gladys Valentin Situmorang, semangat Bu Eva. Bu Eva keren banget penyampaian materinya. Leni Irmawati, sukses terus RRI untuk Abi Maulan yang sabar bimbing mahasiswanya. Oke, hebat banget Mama Eva. Ada lagi ya. Ada Elis Malasari, salam literasi. Pustakawan. Oh, pustakawan. Feni Nandita, keren banget Pak Maulan. Ada Farah Kulsum, Pak Maulan. Wah, pakai jempol. Keren lagi ini dari suaminya. Ada Valentino, semangat Cik Wo. Oke, itu yang terakhir ya. Oke lah, baik. Untuk ada puisi selanjutnya kah? Dari siapa dulu? Berdua. Berdua, duet. Oke, boleh, silakan. Dan untuk Anda semuanya pendengar, tetap di Sanggar Sastra. Kita akan dengarkan puisi dari Mbak Eva dan juga Mbak Adila. Surat dari Radio Rimba Raya oleh Lesik Kati Ara. Petang itu ada seorang tua singa. Matanya bernanda gunda memandang puncak tugu. Kini aku memang hanya sebuah tugu, sering sepi, berteman langit sunyi di tengah perkebunan kopi. Petang itu, dalam cahaya tak begitu benderang, orang tua itu tengadah, seperti mencari sesuatu. Namun, hanya bertemu dengan goresan berdebu dan tulisan beku di atas bongkahan batu. Tangannya yang keriput dan tua mencoba meraba dinding tugu yang juga keriput dan kusut, seperti mengandung sedih. Gambaran riwayat perjuangan yang pedih ketika cahaya senja menyorot wajahnya yang tua, mulut yang sejak tadi diam. Seperti gunung Buni Telong selama ini diam, memuntahkan laharnya, meluncurlah kata demi kata, bercerita tentang Radio Rimba Raya saat mengudara. Di tahun 1948, pada agresi militer Belanda kedua dilancarkan, saat itu Republik Indonesia mulai kembali dikuasai Belanda. Yogyakarta, ibu negeri Indonesia, jatuh. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditawan. Dr. Bill, komisaris tinggi yang mewakili Belanda, juga memerintahkan Bom dan hancurkan semua lapangan terbang Angkatan Udara Republik Indonesia. Bom dan hancurkan juga semua pemancar radio Republik Indonesia di setiap kota provinsi di seluruh Indonesia. Indonesia sudah kolab, runtuh begitu terdengar. Siaran radio Belanda berkoar-koar. Saat itulah Radio Rimba Raya yang berdiri di tengah hutan rimba, di dataran tinggi Gayo letaknya,
perlahan bangkit mengudara, kemudian menggelegar di udara, bersuara ke seluruh dunia. Dalam berbagai bahasa mengabarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, pemimpin Republik Indonesia masih ada, wilayah Republik Indonesia masih ada, dan di sini Aceh masih siaga. Mendengar suara radio Rimbaraya yang demikian terang dan nyata, provokasi Belanda yang mulai merebak ke seantero dunia pupus seketika, dan dunia percaya Republik Indonesia masih ada, masih ada. Terima kasih. Mantap. Oke, satu puisi kolaborasi ya. Semangat. Judulnya apa sih? Surat dari Radio Rimbaraya. Surat dari Radio Rimbaraya. Ini semacam gambaran saja atau sebenarnya Puisi. ada tuh? Puisi Kayaknya dari roti Lesik komplit Katiara, iya. Ada sejarah RRI-nya, Iya, ada sejarah perjuangannya, Indonesianya. ada Radio Indonesianya. Rimbaraya ini kan yang radio emergensi waktu zaman penjajahan Iya, Belanda. makanya ada heroiknya ya, Iya. lengkap. Pertama kali salah satu-satunya Radio Republik Indonesia yang masih menyuarakan bahwa Republik Indonesia masih Iya, ada. masih ada. Walaupun dikepung. Iya, iya. Iya, itu berarti Jajah. Radio Rimbaraya ini yang ini ya setelah kemerdekaan atau gimana tuh? Tadi itu tahun 1948. 48 ya itu Setelah tadi. kemerdekaan masih Jadi tetap mempertahankan Iya. kemerdekaan Indonesia ya, mereka berjuang melalui radio ya. melalui radio, dan sejarahnya tuh radionya tuh dia nyempet-nyempet di hutan rimba. Karena setiap dia di jalan itu akan ditembaki. Iya, oleh iya, Belanda. iya. Ternyata ada juga berjuang. Berjuang, Kita baru tahu dari dari- radio ya. Iya, Ya penyiar kan zaman dulu kan orang patokannya kan denger radio ya. Sama kayak televisi dulu kan cuma satu kan. Jadi Iya. dengarnya kalau dulu RRI dan televisi TVRI, kan. TVRI, Jadi memang mereka yang memberikan semangat ya untuk kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Oh berarti waktu itu ini salah satu nih ilmu baru nih saya. Iya, saya juga baru Radio ini. Rimbaraya. Rimbaraya ini yang berjalan berarti ya radionya. Radio ya? Rimbaraya ini terkenal sebagai radio Republik Indonesia yang dikatakan emergensi pada saat itu. Emergensinya Iya. pada saat itu. Pada saat itu, Iya. satu-satunya nasional yang tadi mengutarakan bahwa Indonesia itu tuh masih ada. Walaupun Ya, itu karena kan tengah hutan. infonya kan lewat radio itu lah Iya. kan orang zaman dulu. Karena kan. waktu itu kan memang ada agresi dari Belanda. Iya, Betul, dan betul. tidak boleh disampaikan ke internasional. Makanya dia ngumpet-ngumpet tuh penyiar. 45 kita kan proklamasi. Iya. Terus pas 47 kan ada agresi Agresi, Belanda iya. gitu, agresi yang pertama gitu. Ke pertama kedua tuh ya, yang tahun 47 ya. Agresi hobi kedua, sejarah kedua dilancarkan. Karena yang pertama itu tahun 39 kalau nggak Iya, salah. agresi Iya. kedua di puisinya. Oke, ini Pak Maulan Ini kita dari Aceh. kita belajar sejarah lagi. Saya tuh pernah susah sejarah. Susah mengingat saya. Oke lah, ada puisi lagi kah yang Ada, akan kita tentang sampaikan? radio. Nah, kalau saya ini agak kebalikan nih. Jadi kalau zaman dulu Radio Rimbaraya itu berjuang ya. Kalau ini penikmat radio. Penikmat radio. Makasih nih Mbak Epa ini memilihkan puisi ini. Karena puisi ini asik sekali ya. sekali. Ini penikmat radio ini. Oke lah, Cocok. baik. Cocok temanya. Kita akan dengarkan puisi dari Bang Maulan, tetap bersama kami di Sanggar Sastra. Radio tidak kumatikan sajak Anggawijaya. Ku dengar radio setiap hari di kamar yang sepi bersama buku-buku dan kucing kawin. Suara tenggelamkan omongan tetangga. Mereka suka bergunjing, aku tak suka. Lagu-lagu keluar dari kotak ajaib itu.
Aku membelinya 5 bulan lalu dari lelaki yang membawa masa lalu. Radio tak akan punah, orang-orang akan merindukannya, katanya penuh arti. Radio memahami kegelisahanku. Sambil menjual buku atau menulis, radio menemaniku hingga sore atau saat kantuk, membuatku ingin sejenak tidur. Kadang radio seperti mengajakku bercakap-cakap, itu jika aku lupa minum obat. Skizofrenia mirip iblis merampas kewarasanku. Dia sudah aku jadikan sahabat. Aku tahu cara mengatasinya. Sudah lama aku menyukai radio. Pernah ingin menjadi penyiar, tetapi hidup menjadikanku seorang penyair. Penyiar dan penyair berbeda satu huruf. Ini pasti bukan satu kebetulan, kataku. Radio ditemukan oleh Marconi. Buku pelajaran sekolah dulu memberitahuku. Dia pasti orang hebat. Menciptakan teman bagi manusia sunyi di kamar. Radio tidak kumatikan. Tidak seperti Dorothea tulis dalam sajaknya. Dia pasti juga suka radio. Berbeda cerita. Terima kasih. Aku terpukau. Ajaknya bagus ya. Bagus. Itu kayak baca cerita jadinya ya. Iya, Kayak mendongeng itulah. ya. Saya terima kasih sekali Mbak Eva Pelikan. Cocok lah yang bawakan. Iya. Atau jangan-jangan itu curhat emang ya. Karena emang radio ini kan zaman sekarang ini ya teman ya. Iya. Enggak banyak protes gitu ya. Dulunya mau jadi penyiar. Penyiar ya. Jadinya penyair. Ya. Cuman beda satu huruf. Oke, kita baca dulu yang sudah masuk di ini nih, di YouTube kita juga. Selamat malam juga untuk Valentino, cantik banget, Dila. Oke. Ada Leni Irmawati, keren, Sanggar Sastra RRI, bolehlah ditambah lagi jadwalnya biar Gen Z bisa lebih mengenal sastra. Apalagi yang bimbing Abi Maulan. Ada ujungnya nih yang ganteng. Yang ganteng katanya. Oke. Ada Arsenio, keren Cici Ika kami. Oke, ada Liza Novianti. Liza Novianti, keren Pak. Arsineo, Arsineo Neo, wow keren banget Cici. Oke lah, ini ada dua kayaknya. Baik, untuk ada yang puisi penutup kah atau gimana? Ada, tapi bahasa Inggris kalau ya nanti diartikan bahasa Indonesia. Oke, boleh. Tentang radio juga. Oke, baik. Pendengar, kita dengarkan puisi penutup kita untuk kesempatan malam ini. Radio Poem by Bertolt Brecht. You little box held to me escaping, so that your valve should not break. Carried from house to house, to sleep from sail to train,
so that my enemies might go on talking to me. Near my bed, to my pain, the last thing at night, the first thing in the morning. Of their victories and all my cares, promise me not to go silent all of a sudden. Puisi radio karya Bertolt Brecht. Kotak kecil ini yang aku pegang erat, agar katup-katupmu tak rusak. Ku bawa dari rumah ke rumah, dari kapal layar ke kereta, agar musuh-musuhku tetap bisa berbicara padaku. Di dekat tempat tidurku, menemani rasa sakitku. Yang terakhir ku dengar sebelum tidur, yang pertama ku dengar saat bangun. Tentang kemenangan mereka dan bebanku. Janjikan padaku agar kau tak tiba-tiba diam. Terima kasih. Keren. Dua bahasa. Multiple language. Baik, tadi puisi penutup ya. Itu puisi radio. Puisi radio. Memang singkat. Memang singkat. Tapi memang apa ya? Pakai dua bahasa emang ya? Terjemahan. Diterjemahkan. Tapi aslinya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, aslinya ya, dari Jerman. dari Jerman. Udah 3 negara ya kita. dari Amerika, bahasa Jerman ke bahasa Inggris. No, penyairnya dari Jerman. Dari Jerman. Oke, tapi dia bikin bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Inggris. Khusus tentang puisi radio. Puisi radio. Tapi dari 3 negara ya. Tadi dari Amerika, Jerman, Indonesia. Satu yang tadi bukan Selandia tadi siapa? Yang kedua tadi? Amerika juga ya. Amerika juga ya. Jadi literasi mendunia. Kalau Indonesia diwakilkan oleh Pak Maulana. Iya. Maulana sama Saya Rimba dengan semangat Radio. Indonesia. Daripada orang nanti salah. Oke, kita tutup kebersamaan kita di Sanggar Sastra. Yang pasti terima kasih untuk kehadirannya untuk Bang Maulan, ada Mbak Eva juga, ada Mbak Adila untuk kesempatan malam ini. Ya, mengangkat tema menyatukan dunia, bahasa dan sastra lewat udara. Tentunya ya apapun itu yang namanya literasi memang harus terus berkembang ya. Betul. Entah itu lewat puisi, entah lewat apa gitu ya. Pasti ya harapannya harus terus berkembang dan berkembang. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya untuk deklamator dan deklamatris di kesempatan malam ini di Boleh Sanggar kami Sastra. mengucapkan Selamat Hari Radio ke-80 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya dan tetap di hati, sekali di udara, tetap di udara. Baik, mendengar kebersamaan kita di Sanggar Sastra sampai di sini dulu, dan untuk Anda semuanya kita akan beralih di program-program berikutnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra.